Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, maupun sore untuk rekan-rekan belajar semuanya. Kembali lagi dengan saya Armas Tidugrani, dan kali ini saya ingin menjelaskan lebih rinci terkait dengan Standard Operating Procedure atau SOP, biasa kita sebut dengan SOP. Masih pada materi bab 5, yaitu bab sistem produksi produk usaha. Ini adalah materi rincian saja. Dan kemudian materi ini ada pada mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan, khususnya yang saya ampu kelas 11 otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Ya, setelah membahas tentang perencanaan produksi pada materi ataupun pembelajaran sebelumnya, mulai dari tahap gagasan sehingga tahap desain produk, kita sampai pada proses seleksi akhir dari proses produksi ini, yaitu kita akan membahas tentang standar pada sistem produksi sebuah produk usaha. Nah, Standard Operating Procedure atau SOP sangat bermanfaat untuk mengatur operasional sebuah perusahaan atau sebuah usaha. SOP adalah suatu set ataupun suatu instruksi yang memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk atau directing atau untuk petunjuk seperti itu ya. Hal ini mencakup hal-hal yang sifatnya dari proses hingga mampu menghasilkan sistem manajemen dengan kualitas yang baik. Jadi ini sebuah alur proses dari mulai awal sampai ke proses akhir dari proses produksi. Beberapa manfaat SOP adalah yang pertama standar pegawai. Jadi ada standar pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan. Baik itu pekerjaan yang khusus maupun pekerjaan yang dilakukan sehari-hari. Itu fungsinya untuk mengurangi kesalahan dan kelalaian. Nomor 2, ada membantu staf lebih mandiri dan tidak bergantung pada pimpinan atau pemilik usaha. Lalu yang ketiga, ada menciptakan standar kinerja. Keempat, menjadi bahan latihan karyawan baru. Dan nomor 5, menunjukkan kinerja unit usaha yang efisien. Serta yang terakhir, menjamin proses pelayanan tetap berjalan dalam berbagai situasi. Nah, penyusunan SOP pada unit usaha ditentukan pada 3 hal. Yang pertama, menentukan jenis pekerjaan dan alur kerja. Yang kedua, menggambarkan dalam bentuk bagan. Dan yang ketiga, menuliskan dalam bentuk uraian. Contoh dari SOP, di sini saya contohkan seperti berikut. Nah, yang pertama ada jenis pekerjaan dan alur kerjanya. Di sini diterangkan secara langsung alur kerjanya seperti apa. Ini saya contohkan SOP untuk sektor usaha desain produk yang akan memproduksi produk botol minuman ringan, contohnya seperti itu. Nah, yang pertama ada menetapkan bahan yang akan dipakai, kemudian mendesain produk ataupun mendesain botol minuman. Yang ketiga, meminta persetujuan atasan atau pihak yang berwenang. Dan yang keempat, mencetak botol minuman atau proses produksinya. Ya, ini adalah contoh dari bagan alur kerja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama yang penting adalah ini adalah bentuk-bentuk yang telah betul ya, ini bentuk yang sebenarnya. Karena ketika rekan belajar cek lagi pada buku paket rekan belajar, bentuk itu masih ini sekali ya, masih sederhana sekali. Sedangkan ketika kita bicara bentuk-bentuk pada alur kerja atau flowchart atau ini kita sebut dengan SOP atau Standard Operational Procedure, terdapat bentuk-bentuk yang fix ataupun yang harus terdapat pada alur kerja. Ya, yang pertama ada bentuk bulat atau segi 4 yang agak lonjong seperti itu merupakan bentuk awalan atau bentuk input atau output. Ya, makanya dari awal dan akhir itu di situ sudah sama. Ya, ini saya sampaikan seperti itu. Lalu ada bentuk lagi yang berbeda, yaitu ada bentuk persegi 4 namun bentuknya seperti
seperti ketupat seperti itu ya. Nah, itu juga bentuk persetujuan atau pengambilan keputusan ya. Ini akan saya jelaskan mungkin lebih detail pada waktu yang akan datang, tapi di sini saya jelaskan dulu bagian dari alur kerja ya. Ini adalah penjelasan atau gambaran dari uraian yang sebelumnya sudah rekan belajar buat. Tadi ada uraian pekerjaan, lalu ini adalah bagian dari alur kerjanya. Yang pertama ada menetapkan bahan yang akan digunakan itu apa, jadi itu adalah inputnya. Kemudian mendesain botol, kemudian apabila tidak disetujui maka desain botol direvisi, jadi dikembalikan. Apabila disetujui oleh atasan, selanjutnya atau pada proses yang terakhir adalah proses produksi pembuatan botol minuman. Nah, yang terakhir ini adalah keterangan dari bagian alur kerja. Jadi di sini adalah disertakan lagi, dilanjutkan ataupun dispesifikasi apa saja yang ingin dijelaskan, baik itu bahan ataupun langkah-langkah sampai uraian-uraian kecil yang belum disampaikan ketika di awal. Jadi di awal itu cuman penjelasan pekerjaannya saja, tapi di sini dijelaskan lebih rinci. Misalnya bahannya menggunakan apa saja yang kemudian dilakukan ketika mendesain dan lain sebagainya. Jadi ini adalah daftar lebih rinci dari bab atau bagian pertama pada SOP atau Standard Operational Procedure. Nah, untuk tugas, silakan untuk membuat SOP dari usaha rekan belajar pilih. Terdapat 3 poin pada SOP. Yang pertama ada penjelasan pekerjaan, kedua ada alur kerja, dan yang ketiga penjelasan alur kerja. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.